Halo kawan rebahan, kembali lagi bersama Mimin ya. Apa kabarnya nih? Setelah sekian lama Mimin gak pernah lagi ajak kalian nonton bareng, masih tetap setia sama channel ini ya kawan. Terima kasih banyak ya, dimanapun kalian berada, semoga selalu dilancarkan rezekinya, amin. Oke, kali ini Mimin akan menceritakan film yang berasal dari Amerika berjudul Light Torres tahun 2009 dan disutradarai oleh Robert Gunhall, menceritakan tentang seorang wanita muda yang terbangun dari dalam peti mati harus menghadapi seorang pembunuh berantai brutal. Penasaran kan sama ceritanya? Seperti biasa bah, ambil cemilan dan bantalnya, posisikan ayangnya, langsung kita gas ke filmnya. Cerita berawal dari seorang wanita muda yang tiba-tiba terbangun di dalam peti mati ini bernama Gemstone. Dengan wajah yang ketakutan, ia pun langsung mencari jalan keluar dari dalam ruangan ini. Tapi sialnya, semua pintu tertutup hingga akhirnya ia memasuki satu ruangan dan melihat adanya sebuah telepon pun langsung menggunakannya untuk mencari pertolongan. Saat tersambung dengan 911, Gemstone yang hanya bisa menangis ketakutan pun membuat operator 911 itu kebingungan karena tak ada satupun pertanyaan yang bisa memberikan petunjuk keberadaannya. Bahkan ia pun sampai lupa dengan namanya sendiri. Ketika melihat ada seseorang yang datang, Gemstone yang berusaha meminta pertolongan kepada si penjaga kamar jenazah ini pun tiba-tiba astaga naga, Gemstone yang panik pun langsung bergerak cepat melakukan perlawanan dan akhirnya berhasil keluar dari dalam ruang jenazah ini. Setelah lama jaka alias jalan kaki, Gemstone melihat ada satu mobil yang melintas pun sempat membuatnya panik bukan kepalang. Tapi beruntungnya pria yang bernama Tucker ini melihat Gemstone ketakutan pun langsung menawarkan pertolongan kepadanya. Saat dalam perjalanan, Tucker menanyakan kamu dari mana, dengan siapa, semalam berbuat apapun. Gemstone hanya menjawab ia melihat orang meninggoy dan meminta untuk mengantarkannya ke kantor polisi. Tapi sayangnya Tucker tak bisa menuruti permintaan tersebut karena hari yang sudah malam dan jarak yang cukup jauh. Dan akhirnya Tucker pun membawa Gemstone ke rumahnya dan sempat membuat istri yang bernama Cindy ini kesal karena sudah membawa orang yang tak dikenalnya. Karena mendengar pembicaraan mereka tadi soal penolakan dirinya, Gemstone yang tak enak ini pun menjelaskan semua yang sudah terjadi kepadanya dan mengatakan kalau ia tak tahu bagaimana bisa ada di dalam peti mati itu dan juga lupa siapa namanya. Mendengar hal itu, Cindy yang iba ini pun mencoba menenangkannya dan meminta Gemstone untuk segera membersihkan dirinya. Saat Cindy tertidur, Tucker yang ingin memastikan keadaan Gemstone pun ternyata belum tidur juga. Lalu Tucker pun kembali menenangkannya dan berjanji besok pagi akan mengantarkannya ke kantor polisi. Mendengar hal itu, Gemstone pun kini lebih tenang berada di rumah Tucker ini. Karena tak merespon panggilan Tucker yang meminta dibukakan pintu ini, mengira Cindy merajuk alias marah kepadanya pun langsung mendobraknya. Lalu melihat Cindy yang lehernya sudah dikalungkan pisau oleh penjahat yang nyaris menghabisi Gemstone ini pun membuatnya panik bukan kepalang. Tucker yang ingin melakukan perlawanan langsung dihalangi oleh Gemstone dan benar saja kawan, Tucker pun harus melihat Cindy tewas di depan matanya sendiri. Lalu mereka pun langsung meninggalkan tempat ini yang masih saja sempat dikejar oleh penjahat bertopeng tersebut.
Setelah kejadian tadi, abangnya Cindy yang bernama John ini pun datang bersama pacarnya bernama Jenny, dan melihat Tucker yang bersama Jameson tadi sempat membuatnya kesal karena berpikir Tucker telah main belakang kepada adiknya, pun mendatangi mobil yang dikiranya milik dari Jameson ini justru melihat banyaknya tulang belulang. Lalu saat Johnny ingin memberitahukan apa yang ia lihat kepada pacarnya ini, tiba-tiba astaga naga, Jenny yang ketakutan melihat semua kejadian ini pun mencoba mengambil handphone miliknya. Tapi sungguh sayang kawan, usahanya pun tak membuahkan hasil. Dan saat ingin mencari pertolongan, Jenny yang memastikan penjahat bertopeng itu sudah tak ada di sekitarnya pun bermaksud untuk masuk ke dalam rumah Tucker yang ternyata melihat Cindy juga sudah tewas pun harus pasrah ikut menjadi korban. Tucker yang tak bisa menahan kesedihan karena kehilangan istri tercintanya pun ditenangkan oleh Jameson dan mengatakan kalau harus segera mencari pertolongan. Di sini mereka mendatangi salah satu rumah warga yang bernama Stephen pun langsung membawanya masuk ke dalam. Lalu saat Jameson meminta untuk menghubungi polisi, sayangnya Stephen tak mempunyai telepon dan mengatakan kalau ia hanya punya komputer untuk mengirim email kepada polisi tentang kejadian yang sudah mereka alami. Setelah menyelesaikan pelaporan, Tucker yang meminta Stephen untuk menyelidiki penjahat bertopeng itu, ia menemukan kalau si penjahat tersebut memang seorang pembunuh berantai yang sering membuat teror para warga, yang dimana setiap rekaman aksinya selalu diperlihatkan oleh pihak yang berwajib. Oleh karena itu, ia sudah lama diburu oleh FBI. Di sini Tucker yang meminta Stephen mengantarkan mereka ke kantor polisi pun sempat menolaknya karena ia tak ingin ikut tewas malam ini. Namun saat Tucker memohon untuk membantunya agar ia bisa membalaskan dendam istrinya pun langsung membuat Stephen iba mendengarnya. Sesampainya mereka tak melihat satu orang pun polisi. Kemudian saat Jameson menuju ke ruang tahanan, tiba-tiba saja ada salah satu polisi memanggil lewat walkie-talkie-nya. Mendengar hal itu, Tucker dan Stephen yang ingin menjawab panggilan tersebut pun meninggalkan Jameson seorang diri. Lalu tiba-tiba untung saja kawan, Tucker yang mantan atlet lempar lembing ini dengan lincah menangkis serangan penjahat bertopeng tersebut menggunakan tongkatnya. Lalu mereka pun lari terbirit-birit menghindari kebrutalan penjahat bertopeng itu. Sementara Stephen yang masih tertinggal nyaris saja menjadi korban. Karena tak ada lagi tempat aman, Tucker menyarankan untuk bersembunyi di dalam gereja sampai matahari terbenam, sehingga dengan mudah bagi mereka untuk mencari pertolongan. Lalu mereka pun langsung bergegas masuk ke dalam. Setelah mengobati luka di lengannya, Jameson pun terus ketakutan dengan apa yang sudah dialaminya. Akan tetapi Tucker terus menenangkannya. Lalu mereka pun kembali berkumpul untuk merencanakan langkah apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Di sini Tucker teringat kalau di rumahnya ia memiliki pistol pun langsung meminta Stephen untuk menjaga Jameson yang sempat ketakutan karena tak ingin Tucker meninggalkannya. Akan tetapi ini semua harus ia lakukan demi bisa menghabisi penjahat bertopeng itu yang menurutnya manusia kebal dari segala macam benda. Tapi ia yakin kalau hanya menggunakan pistol bisa menghabisinya.
Tak lama Tucker pergi, GameStone yang melihat keberadaan penjahat bertopeng itu dari kejauhan pun langsung mengajak Stephen untuk mengikutinya. Tapi sialnya kawan, pergerakan mereka diketahui oleh penjahat bertopeng itu pun langsung membuat GameStone mencari tempat persembunyian. Sementara Stephen yang berusaha mengelabuinya pun tak berhasil dan malah justru memburu GameStone yang masuk ke dalam gudang ini. Saat mencari keberadaannya, GameStone yang cukup tenang pun tak diketahui oleh penjahat bertopeng ini. Namun saat ia melihat salah satu korban tiba-tiba hidup pun membuatnya panik bukan kepalang, lalu berusaha untuk menolongnya. Tapi sayang beribu sayang kawan, GameStone harus mengurungkan niatnya saat melihat kedatangan si penjahat bertopeng ini pun tanpa basa-basi langsung mengeksekusi wanita tersebut berambut pirang ini. Baru sadar dari pingsannya, GameStone langsung dikagetkan dengan si penjahat bertopeng yang membolongi peti mayat ini lalu merekam sebelum mengeksekusinya. Tapi beruntungnya diikuti dengan kedatangan Tucker yang langsung menghabisinya. Tak pernah mereka duga kawan, di dalam gudang ini melihat banyaknya korban-korban dari si penjahat bertopeng itu. Mulai dari yang muda, tua, bahkan janda muda sekalipun tersimpan di dalam petinya masing-masing. Sehingga membuat Tucker dan Stephen ini kesulitan mencari keberadaan GameStone pun harus membukanya satu persatu. Setelah berhasil mengeluarkan GameStone, beruntungnya mereka juga mendapatkan kunci mobil dari si penjahat bertopeng itu. Lalu mereka pun bergegas pergi dari tempat ini. Di sini mereka berencana untuk keluar dari kota ini. Namun Tucker lebih dulu meminta Stephen untuk membantunya meninggalkan semua mayat-mayat yang ada di dalam bagasi mobil, dan sempat membuat Stephen yang tak tega melihat keadaan korban-korban ini pun tak kuasa menahan kesedihannya. Sementara GameStone yang melihat hasil rekaman penjahat bertopeng itu menemukan fakta bahwa ia sempat bekerja sama dengan si penjaga rumah mayat di awal film tadi. Baru saja memasukkan satu mayat ke dalam rumah Stephen, entah apa yang dipikirkan oleh GameStone ini berniat untuk meninggalkan mereka pun diketahui oleh Tucker dan tanpa berdosa langsung mengendarai mobil seorang diri. Saat dalam perjalanan, mobil yang dibawa oleh GameStone ini ternyata bisa dilacak dan dikendalikan dari jarak jauh oleh si penjahat bertopeng itu dengan mengunci seluruh pintu. Sementara Tucker dan Stephen yang ditinggalkan tadi sepakat untuk kembali ke rumah jenazah untuk mengambil mobilnya. Setibanya di pom bensin, GameStone yang ingin meminta pertolongan pun kebingungan bagaimana caranya agar ia bisa keluar dari dalam mobil ini. Kemudian diikuti dengan kedatangan dua anak muda yang sempat diklakson ini pun tak meresponnya dengan baik. Lalu tiba-tiba saat ingin merekam aksinya, beruntung kaset rekamannya habis sehingga menunda untuk menghabisi GameStone, lalu memintanya agar segera masuk ke dalam minimarket ini untuk mencari kaset tersebut pun langsung bergegas mengikuti perintahnya. Kesempatan inilah yang digunakan GameStone untuk meminta pertolongan kepada penjaga minimarket ini pun alhamdulillahnya meresponnya dengan baik. Saat mendatanginya, anak muda pemberani ini langsung menodongkan senjatanya. Namun dengan santainya si penjahat bertopeng ini mengeluarkan pisau andalannya, lalu perlahan mendekati anak muda ini pun
Astaga naga, pupuslah sudah usaha GameStone untuk bebas dari kejaran si penjahat bertopeng ini pun membuat kedua anak muda ini panik bukan kepalang melihat kejadian tadi, sehingga mereka pun mencari jalan keluar dari dalam minimarket ini. Namun sialnya salah satu dari mereka pun harus ikut menjadi korban. Setelah kejadian tadi, akhirnya Tucker dan Stephen yang melihat mobil GameStone pun langsung masuk ke dalam minimarket ini dan semakin membuat anak muda ini bertanya-tanya apa yang sudah terjadi. Lalu saat ini mendatangi temannya, ia hanya melihat saus merah yang menggenang di lantai. Setelah mendapati temannya tewas, anak muda yang bernama Paul ini pun bermaksud ingin melaporkannya kepada polisi. Mendengar hal itu, Tucker dan Stephen yang mengatakan sudah tak ada waktu pun justru memintanya untuk bekerja sama menghabisi si penjahat bertopeng itu. Lalu Stephen pun keluar untuk mengambil box perlengkapan si penjahat tersebut. Di tengah persiapan mereka, tiba-tiba saja lampu padam, lalu diikuti dengan suara pesan masuk dari handphone yang dibawa GameStone tadi pun. Stephen perlahan mendekatinya, lalu saat ingin memastikannya, tiba-tiba astaga naga, sungguh malangnya nasib si Stephen ini kawan, yang akhirnya ikut menjadi korban kebrutalan si penjahat bertopeng ini. Sementara Tucker yang mencoba menembaknya pun juga tak membuahkan hasil, dan berita buruknya ia harus kehabisan peluru, sehingga mau tak mau rasa dendam yang membara karena si penjahat bertopeng ini sudah menghabisi istrinya pun menghadapnya dengan tangan kosong. Tapi sayang kawan, usahanya hanya mengantarkannya menghadap ke sang pencipta. Paul yang berusaha masuk ke dalam untuk menolong GameStone pun harus berhadapan dengan si penjahat bertopeng ini seorang diri, sampai membuat ia harus mengurung dirinya ke dalam lemari pendingin. Dan beruntungnya lagi-lagi ia kembali selamat untuk yang kesekian kalinya. Lalu di sini si penjahat bertopeng itu memberikan handycam miliknya ini kepada GameStone. Sudah mimin juga kawan kalau si GameStone ini adalah kupu malam yang sebelumnya adalah wanita normal. Namun karena si penjahat bertopeng ini memukulnya di bagian kepala, membuatnya kehilangan ingatan. Dan beruntungnya ia masih diberi kesempatan hidup sampai saat ini. Setelah melihat semua rekaman tadi, langsung membuat GameStone sadar akan dirinya pun kini mulai memancing emosi si penjahat bertopeng itu. Langsung menyerangnya pun kembali melakukan perlawanan hingga berhasil melepaskan topengnya. Lalu karena tak mau wajahnya diketahui, ia pun kembali memasang topengnya dengan menuangkan lem perekat buatannya. Dan kali ini ia pun betul-betul kena apesnya karena lem buatannya itu sudah diganti dengan zat kimia oleh Stephen tadi pun harus pasrah kehilangan wajahnya. Melihat si penjahat bertopeng ini sudah lemah tak berdaya, GameStone dengan kemarahannya pun membalas apa yang sudah ia lakukan kepadanya, dan cerita pun selesai. Saya Kriting selaku admin channel ini pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya.